Kenapa memori itu bisa simpel? Karena tanpa memori kita tidak dapat belajar apa-apa. Memori adalah satu-satunya cara agar kita dapat menemukan masa lalu yang membantu kita untuk melakukan refleksi di masa kini dan memikirkan masa depan. Lalu ini adalah forgetting curve, teman-teman. Forgetting curve ini develop atau dibuat oleh psikologis Jerman bernama Hermann Ebbinghaus. Ini memvisualisasikan ketika kita belajar atau mendapatkan suatu informasi, sekian hari informasi tersebut atau pembelajaran tersebut dapat hilang. Yang ini juga dijelasin bahwa 50% of all new information within a day and 90% of all new information within a week. Lalu cara kita mencegah supaya informasi yang kita terima atau pembelajaran yang kita terima itu dapat kita cegah hilangnya itu dengan melakukan review and preview materi. Kita dapat melawan lupa tersebut dan menambah pemahaman dan memperkuat memori kita, karena dengan kita melakukan review and preview bisa dilihat bahwa setiap hari itu kita pasti ada gap untuk bisa lupanya, tapi kalau misalkan kita ulang-ulang terus bisa dilihat di garis oranye ini bahwa kalau misalkan kita tidak melakukan review dan preview, teman-teman, ada di bagian garis dot ini kita setiap hari biasanya bakal hilang. Tapi kalau misalkan kita review di pertemuan pertama 4, 6 sampai 8 repetisi, kita cenderung walaupun memang dijelaskan bahwa walaupun memang memudar setelah melakukan repetisi, namun proses pemudarannya terjadi lebih lambat setiap waktu. Saya juga menyadari bahwa saya memiliki kekurangan daya ingat jangka panjang. Oleh karena itu, akan besar permasalahan tersebut, saya memikirkan solusi, yaitu dengan melakukan review and preview materi yang saya visualisasikan dengan Gantt chart. Ini adalah review and preview materi. Di sini di bagian garis, di bagian warna yang biru tua, saya rasa ini menandakan post lecture review. Post lecture review itu apa? Jadi setelah kita melakukan pembelajaran atau setelah kita selesai melakukan perkuliahan, kita melakukan review ulang untuk lebih memahami dan lebih mengingat apa yang telah kita lakukan. Lalu untuk di bagian garis oranye ini preview itu kan kalau misalkan di Telkom itu sudah disediakan ya di bagian LMS, di mana materi-materinya sudah dipaparkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Jadi kita sebelum hari melaksanakan perkuliahan tersebut, kita dapat mereviewnya terlebih dahulu untuk menambah pemahaman. Kalau misalkan garis yang berwarna abu-abu ini menandakan jadwal kuliahnya, ini saya ambil per hari. Jadi saya merencanakan ini karena mengevaluasi juga dari hasil adaptasi saya selama perkuliahan, karena belajarnya itu beda gitu sama SMA. Jadi kebanyakan harus belajar dan mencari tahu sendiri untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Lalu setelahnya ini ada input proses output. Dengan melakukan hal tersebut, apa sih inputnya tuh? Inputnya yang pertama kita membuat jadwal review supaya kita dapat belajar mandiri berdasarkan jadwal tersebut. Prosesnya melakukan aktivitas belajar yang aktif. Aktivitas belajar yang aktif ini bisa berbagai cara, tapi untuk saya membuat rangkuman dan latihan soal. Outputnya itu pastinya akan menambahkan pemahaman dan daya ingat dan membantu menyerap informasi baru ketika masuk perkuliahan. Outcome-nya ini adalah performa akademik jangka panjang jika kita melakukannya secara konsisten. Lalu untuk flowchart, ini flowchart-nya saya ambil dari September 2025 hingga Juni 2000. Sorry ya, baik, kita mulai aja lah.
bagian September sampai Oktober ini yang sudah terjadi. Yang pertama, saya melakukan adaptasi terhadap lingkungan dan kebiasaan. Sekaligus saya mencoba untuk mengikuti lomba dan internship IB. Bagian bertanya lombanya apa? Lombanya ini lagi ongoing, lombanya BMC. Saya sudah lolos tahap BMC-nya, tinggal proposal. Lalu bagian November dan Desember melakukan submit proposal lomba dan kegiatan internship. Untuk kegiatan internshipnya ini internship di IB, jadi saya membuat activity research paper yang sebenarnya belum saya jalankan karena kesibukan kuliah dan tugas yang banyak. Lalu di bagian sini ada apakah hasilnya bagus. Ini ada dua pilihan. Kalau misalkan hasilnya bagus, saya akan lanjutkan Januari refleksi dan refreshing. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak bagus berdasarkan evaluasi, saya akan melakukan review ulang dan evaluasi dari hasil kejadian yang lalu. Lalu kita lanjut ke Februari Maret. Dari Februari Maret ini saya ingin mengikuti lomba kembali untuk menambah pengalaman dan kemampuan diri saya. Lalu lanjut ke April Mei, menjalin relasi, koneksi, dan meningkatkan reputasi yang baik terhadap pribadi. Relasi dan koneksi ini saya dapat dari ikuti internship, lomba atau kegiatan organisasi atau UKM nanti saya ikuti. Lalu di Juni ini saya akan melakukan evaluasi terhadap target capaian saya, apakah target-target tersebut sudah mencapai capaian atau minimumnya. Kalau sudah ya itu berarti menandakan hal baik, kalau misalkan belum berarti masih perlu ada yang dievaluasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan dari saya, ini tuh internship kamu sudah ada ini. Oh, jadi internshipnya soalnya internship bukan kayak internship kerjaan Pak, jadi internshipnya itu internship kelompok studi di Telkom sendiri Pak. Kelompok studi bentuknya? Iya. Bentuk internship jenis kegiatan. Jenis kegiatannya jadi kita kayak disiapin buat pokoknya kita tuh kayak diseleksi gitu buat kayak jadi si bukan panitia apa yang namanya? Bukan UKM gitu atau gimana? Bukan UKM juga sih, kelompok studi itu. Jadi Telkom itu ada kelompok studi. Jadi sebenarnya saya juga waktu ditanya apakah mirip UKM, sebenarnya mirip. Tapi pas waktu di bagian apa LKMM gitu, kegiatan LKMM Telkom terpisah. Jadi saya ikut internship di B itu galeri investasi. Kalau nggak salah di UPI juga ada Pak. Ya.